Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menghadiri KTT D8 pada Selasa 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir Maijen Muhammad Solah, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan El-Shemi, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Davris De Shafruddin. Dari bandara, Kepala Negara beserta rombongan kemudian langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Di Kairo, Presiden Prabowo diagendakan akan melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan kenegaraan pertama sejak 2013 lalu. Selain kunjungan kenegaraan, Kepala Negara juga dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau KTT D8. Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai Ketua D8 pada tahun 2026. Sebanyak ratusan personel pendidikan pembentukan inklusif Bintara Polwan Angkatan 56 telah resmi dilantik dan diambil sumpah anggota Polri di lapangan Widya Warapsari Sekolah Polisi Wanita, Jakarta pada Rabu 18 Desember 2024. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Christian Hendra dari Sepolwan, Jakarta. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapang Widya Warapsari Sekolah Polisi Wanita Jakarta, yang dimana tadi telah dilakukan upacara penutupan pendidikan pembentukan anggota inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56, yang dimana tadi para personel inklusif Bintara Polwan ini dilakukan pelantikan dan juga sumpah anggota Polri pada upacara tersebut. Kemudian pemirsa, setelah dilakukan upacara penutupan, para anggota Polwan ini melakukan penampilan begitu seperti yang Anda bisa lihat pemirsa di belakang saya saat ini sedang dilakukan atau ditampilkan sebuah tarian tradisional, yaitu tarian khas Bali lengkap dengan mengenakan baju adat Bali, yang dimana tarian ini mengambil tema The Spirit of Bali dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana ini merupakan atau bisa mengajarkan para personel Polri, khususnya anggota Polri di Tuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56 ini untuk selalu menjaga keseimbangan, kemudian keharmonisan antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia dan alam semesta. Konsep spiritual, kearifan lokal sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia. Kemudian harapannya agar bisa Bintara remaja dalam mengemban tugas dapat mencapai keselarasan hidup lahir dan batin, sehingga bisa dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan. Kemudian pemirsa, selain tari-tarian Bali ini tadi telah dilakukan berbagai macam penampilan begitu, seperti tadi ada pelatihan bela diri dan juga tadi ada tarian-tarian tradisional lainnya, tarian khas Yogyakarta dan lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Ica Tanasya, Christian Hendra, Polri TV. Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno memimpin upacara penutupan pendidikan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Polri di Tuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56 di lapangan Widya Warapsari Sekolah Polisi Wanita Jakarta pada Rabu 18 Desember 2024. Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno secara resmi menutup program pendidikan pembentukan inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56 dengan proses upacara yang digelar di lapangan Sekolah Polisi Wanita Jakarta pada Rabu 18 Desember 2024.
Upacara penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda pangkat siswa dan menyematkan tanda pangkat efektif hingga pengambilan sumpah kepada para personel Diktuk Bintara Polwan oleh Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno. Pada kesempatan ini, Irjen Pol Eko Budi mengatakan bahwa pendidikan pada Bintara Polwan ini difokuskan kepada pendidikan moral, sehingga nantinya bisa menciptakan anggota Polri yang berintegritas. Untuk Bintara 2 tahun terakhir ini adalah bintara-bintara yang terbaik yang kami miliki karena pengutamakan pendidikan moral, di mana pendidikan moral itu dibutuhkan daripada pendidikan lainnya. Kalau literasi digital sudah gampang, AI sudah ada di mana-mana, tapi moral harus betul-betul dididik di sini. Jadi dipimpin oleh Kaspolwan bahwa Polri mencoba merubah pendidikan di mana memperbesar porsi pendidikan moral dibanding pendidikan lainnya. Dengan pendidikan moral diharapkan mereka menjadi anggota Polri yang berintegritas dan sanggup melayani, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa harus ada pamrih. Sebanyak 806 personel Diktuk Polwan berhasil menjalani pendidikan selama 5 bulan dengan melewati beberapa proses pendidikan berupa pembelajaran, kegiatan fisik, latihan teknis, hingga latihan kerja di wilayah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Christian Hendra, Polri TV. Usai upacara penutupan Diktuk pada Rabu pagi 18 Desember, sebanyak ratusan personel pendidikan pembentukan inklusif Bintara Polwan menampilkan sejumlah peragaan, mulai dari peragaan bela diri hingga tari-tarian tradisional. Dan berikut laporan reporter Polri TV, Ica Tanasya dan juru kamera Christian Hendra di Sepelwan, Jakarta. Ya pemirsa, pada Rabu pagi 18 Desember telah dilakukan kegiatan upacara penutupan pendidikan pembentukan inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56 yang dimana tadi resmi ditutup oleh Wakalemdiklat Polri, yaitu Irjen Pol Eko Budi Sampurno, yang dimana pada kesempatan ini Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi memberikan selamat dan juga sukses kepada sebanyak 806 personel Diktuk inklusif Bintara Polwan yang sudah menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan diharapkan juga setelah dilantik menjadi seorang Bintara Polri bisa melaksanakan tugas untuk bisa melayani dan juga mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan kemudian pemirsa, sebanyak 806 personel Diktuk inklusif Bintara Polwan ini telah berhasil menjalani pendidikan selama 5 bulan dan hingga akhirnya mereka telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota Polri pada upacara penutupan pada pagi tadi. Yang dimana pada prosesi pelantikan ini ditandai dengan dilakukan pengambilan sumpah oleh perwakilan anggota Polri yang dilakukan oleh personel inklusif Bintara Polwan di hadapan Wakalemdiklat Polri, yaitu Irjen Pol Eko Budi. Dan pemirsa, setelah dilakukan upacara penutupan dilanjutkan dengan adanya pertunjukan berupa peragaan oleh para Bintara Remaja Polwan Angkatan 56. Di antaranya yaitu tadi ada peragaan perdaspol, lalu ada peragaan bela diri, dan hingga ada tari-tarian tradisional. Dan perlu Anda ketahui juga pemirsa, untuk persembahan peragaan ini merupakan salah satu materi yang telah mereka dapatkan selama melakukan pendidikan pembentukan di Sekolah Polisi Wanita ini. Kemudian selain itu juga selama pendidikan pembentukan kepada personel inklusif Bintara Polwan ini, mereka diberikan pembelajaran kemudian terkait dengan kegiatan fisik, lalu kegiatan kepengasuhan, kemudian latihan teknis dan hingga latihan kerja di wilayah. Dan kemudian nantinya pemirsa, setelah pelantikan ini para Bintara Polwan ini akan ditugaskan di satuan kerja di seluruh Polda di Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Ica Tanasya, Christian Hendra, Polri TV. Sekolah Kepolisian Negara Polda Kalimantan Selatan melaksanakan upacara penutupan pelantikan dan pengambilan sumpah siswa pendidikan pembentukan Tamtama Polri pada tahun 2024 pada Rabu pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Dengan saya Bribda Reni Wijayanti. Pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, dilaksanakan upacara penutupan pelantikan dan pengambilan sumpah siswa pendidikan pembentukan Tamtama Polri tahun 2024 di SPN Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan liputannya. Sekolah Kepolisian Negara Polda Kalimantan Selatan melaksanakan upacara penutupan pelantikan dan pengambilan sumpah siswa pendidikan pembentukan Tamtama Polri tahun 2024 pada Rabu pagi di lapangan apel Sekolah Kepolisian Negara Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelaksanaan upacara penutupan pelantikan dan pengambilan sumpah siswa pendidikan pembentukan Tamtama Polri tahun 2024 dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, dan diikuti oleh Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi, beserta sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Selatan lainnya. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan penutupan dan pelantikan Tamtama pada tahun ini mencapai 897 siswa yang dilantik. Terdiri dari 20 polda di seluruh Indonesia. Ia berharap selain untuk menambah kekuatan personel Polri, dapat menjaga kehidupan bernegara dan menjaga nama baik institusi Polri. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Maluku Utara mengikuti pembekalan dan penyerahan ijazah untuk gelombang 2 tahun anggaran 2024 pada Senin pagi. Wakapolda Maluku Utara memimpin pembekalan dan pemberian ijazah kepada siswa Diktukba Polri gelombang 2 tahun 2024. Berikut liputannya. Sebanyak 177 siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Maluku Utara mengikuti pembekalan dan penyerahan ijazah untuk gelombang 2 tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napion. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan beberapa poin penting terkait tugas dan tanggung jawab Polri yang baru dilantik. Terdapat 5 poin utama yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Polri, yakni integritas, kedisiplinan, profesionalisme, tugas pokok dan fungsi, pembentukan karakter pemimpin, serta penguatan kemampuan komunikasi. Selain itu, peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri harus sigap dan tegas menghadapi ancaman. Sebagai pengayom, Polri harus mampu mendekatkan diri dengan masyarakat dan membangun kepercayaan, serta sebagai pelayan. Polri harus melayani dengan ikhlas, ramah, cepat, dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, turut diberikan penyerahan ijazah kepada para siswa Diktuba Polri yang menandai selesainya pendidikan mereka. Selain itu, merupakan awal dari pengabdian mereka di kepolisian untuk melayani dan menjaga keamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dewi, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.